Sebelum pernikahan besar teman masa kecil Lu Jinghuai mengirimkan satu set gaun pengantin merah muda untuk selir untuk menghinaku. Dia juga berdiri di samping mendukung, ingin menjadikannya selir, membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Dia tidak tahu siapapun yang aku, Tang Wanzi, nikahi, dialah yang akan menjadi putra mahkota Ningguohou. Karena itu, kalau begitu, ganti orang lain menjadi putra mahkota. Kakak Wan ini, kakak Lu Jinghuai, gaun pengantin yang sengaja disiapkan untukmu, suka tidak? Keluarga Ningguohou mengirim lamaran? Kenapa mengirim gaun pengantin merah muda? Ini, bukankah ini pakaian yang dikenakan oleh selir saat masuk? Warna yang hanya dikenakan oleh selir? Gila ya, ini adalah kaisar pernikahan yang langsung dianugerahkan. Nona Tang adalah keponakan langsung dari permaisuri saat ini. Keponakan langsung keluarga Ningguohou mengirim lamaran dengan gaun pengantin merah muda. Bukankah ini menurunkan istri menjadi selir? Lu Jinghuai, apa maksudmu mengambil pakaian usang milik selir untuk menghina adikku? Apa kau pikir keluarga Tang tidak punya orang? Kakak Wan wanita setelah menikah mengikuti suami. Apapun lamaran yang diberikan keluarga suami, kau gunakan itu. Asalkan bisa menikahi kakak Lu Jinghuai. Warna apapun. Apa hubungannya dengan pakaian? Mungkin tanpa gaun pengantin merah besar kau tidak akan menikah. Tuan Putra, Lu, sepertinya Nona Tang tidak puas dengan lamaranmu. Kau harus bagaimana? Adik Zisue kemarin masih bertaruh dengan kita bilang Nona Tang, meskipun menerima gaun pengantin merah muda pasti akan setuju memakai ini dan menikah denganmu. Hari ini kita lihat siapa yang menang kalah. Go dot. Lu Jinghuai, ini juga maksudmu? Wan, Jisue masih kecil, dia hanya tidak tega padaku, kakak ini menikah, khawatir kau sebagai kakak ipar akan mengambil kasih sayangku padanya. Anggap saja ini dia sebagai adik ipar, untukmu sebagai kakak ipar, ujian kecil. Sudahlah. Omong kosong, seorang istri sah. Jika masuk dengan gaun pengantin merah muda berarti istri sah diturunkan menjadi selir rendahan, aturan yang diketahui semua orang. Aku tidak percaya kau, Lu Jinghuai, tidak tahu. Dia tahu. Tapi dia sengaja membiarkan teman masa kecilnya bertingkah. Marquis Ningguo dan istrinya, tahukah kalian hari ini, gaun pengantin dalam lamaran itu berwarna merah muda. Kenapa kakak Wan belum menikah masuk? Sudah mau menggunakan mertua masa depan untuk mengintimidasi orang. Kamu ini atas dasar apa menanyaiku, adik perempuan Lu Jinghuai, tapi ku dengar keluarga Marquis Ningguo hanya punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, teman dekat Lu Jinghuai. Kamu seorang gadis yang belum menikah? Dari mana keberanianmu untuk menantang calon istrinya? Atau jangan-jangan kamu adalah selir yang sebentar lagi akan dibawa masuk ke istana? Karena Lu Jinghuai menyayangimu, jadi kamu sombong karena dimanja, berani campur tangan dalam lamaran istri resmi. Jika memang begitu, maka aturan keluarga Marquis Ningguo terlalu buruk. Setiap kali Liu Zixue bilang, dirinya memiliki hubungan kakak adik dengan Lu Jinghuai, tapi setiap kali dia menantangku, dia selalu tampak bangga, sengaja atau tidak, memberitahuku bahwa dialah yang ada di hati Lu Jinghuai. Seorang putri selir datang merebut perhatian, ternyata rela menjadi selir ya. Wajah keluarga Menteri Pengadilan Tinggi semua dipermalukan olehnya, hahaha. Kakak Lu Jinghuai, kamu diam saja melihat dia menghinaku? Aku tidak mau hidup lagi. Wan, kamu biasanya sopan dan berpendidikan, kenapa hari ini begitu kecil hati? Hanya sebuah gaun pengantin Zisue, masih kekanak-kanakan. Kamu sebagai kakak ipar, biarkan saja, kenapa harus terlalu mempermasalahkan? Ging? Tuan Lu, kamu menyalahkan tunanganmu habis-habisan. Tapi membantu seorang putri selir yang tidak jelas. Tuan Lu jika sayang, tidak tega padanya. Kenapa menggunakan pernikahanku sebagai alasan? Lebih baik langsung menikahinya saja. Tang Wanzi, apa yang kau omong kosong? Nona Liu, Tuan Lu begitu peduli padamu? Kenapa tidak mau menikahimu? Apa karena kamu terlalu muda? Atau karena ibumu adalah seorang gundik dari rumah bordil, tidak pantas di depan umum mengotori martabat istana, tapi jika dia sungguh mencintaimu? Apa artinya semua ini? Bukan begitu? Nona Liu. Omong kosong, kakak Lu Jinghuai menyukaiku. Kamu jangan bicara sembarangan, apa yang bisa kamu banggakan? Jika bukan karena perjodohan kaisar, memaksa kakak Lu Jinghuai menikahimu, kamu pikir dia akan menikahimu? Kau hanya mengandalkan permaisuri adalah bibimu, menekan dengan kekuasaan, memaksa kakak Lu Jinghuai menikahimu. Kau hanya seorang yang tidak diinginkan. Zisue, diam, jangan bicara sembarangan. Tang Wanzi, pernikahan kita adalah titah kaisar,
Cukup sudah cemburu dan bertingkah, sekarang lamaran sudah dikirim, 3 hari lagi Istana Markis Ningguo akan datang menjemput, jika kau ingin menikah, pakai gaun pengantin merah muda ini dengan patuh, dan menikah. Jika kau tidak mau menikah, itu berarti melawan titah. Tang Wanzi, sudahkah kau berpikir matang? Fe. Kakak Wan, pada hari pernikahan, kau pasti akan memakai gaun ini, kan? Ini adalah gaun yang kakak Lu Jinghuai, dan aku pilihkan sendiri untukmu. Aku bertaruh, 3 hari lagi, kau pasti akan mematuhinya, memakai gaun merah muda ini, dan menikah ke istana Markis Ningguo. Lagi pula, siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu, kau, Tang Wanzi, bahkan dalam mimpi pun ingin menikah ke istana Marquis. Beberapa hari lalu kau dengan rajin mengirimkan kantong wewangian dan sarung kipas ke istana Markis, bahkan menyuruh orang mengukur ukuran badan kakak Lu Jinghuai, bilang mau membuatkan pakaian dalam untuknya. Aduh, seorang gadis yang belum menikah bergegas mengejar, membuatkan pakaian dalam untuk pria, benar-benar memalukan. Ternyata Nona Tang yang bergegas ingin menikah ya. Tidak heran istana Markis berani mengirimkan gaun merah muda. Menurut adat kuno, setelah pertunangan, pihak wanita seharusnya menyiapkan kantong wewangian dan sarung kipas untuk tunangannya. Membuat pakaian dalam juga merupakan tata krama yang diperlukan bagi calon pasangan. Tapi di mulutnya, itu malah menjadi aku tidak tahu malu, mengejar Lu Jinghuai. Kudengar putri dari istana guru besar sebelum menikah sudah rajin mengirimkan pedang bersulam ke sana, terlalu tidak sabar menikah ya. Semuanya, berhenti bicara. Dia juga terlalu peduli padaku, kalian membicarakannya seperti ini buruk untuk reputasinya. Dia tahu betul bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Tapi dengan satu kalimat ringan, dia mengukuhkan ketidaktahuanku akan malu. Hari ini dia tahu Liu Zixue menghinaku dengan gaun merah muda, tapi dia tetap memihak dan melindungi, membantunya bicara. Orang yang dingin dan egois seperti itu, mengapa aku harus merendahkan diri, bersikeras menikah dengannya? Lu Jinghuai, kau tidak layak menikahi Wan Wan. Sungguh keterlaluan Ningguo, Houfu berani menghina keluarga Tang kami sampai seperti ini. Apa maksudnya mengandalkan bibi permaisuri untuk menekan Ningguo Houfu, jika bukan karena Markis? Ningguo meminta balas budi karena menyelamatkan ayahku. Bagaimana mungkin keluarga Tang kami bisa menyetujui perjodohan ini? Mereka pikir Ningguo Houfu, mereka masih keluarga bangsawan papan atas seperti dulu. Jika ayah dan ibu ada di rumah hari ini, bukankah akan dibuat marah oleh bajingan ini sampai mati karena marah? Wan perjodohan ini batal, kakak akan pergi ke istana untuk memohon agar kaisar membatalkan perintah. Kakak, jangan marah. Kamu tidak bisa hanya karena anjing menggigitmu kamu akan membungkuk untuk menggigit balik anjing itu? Wan, apa kamu bisa menelan penghinaan ini? Lu Jinghuai membiarkan Liu Zixue menghinaku seperti ini, menginjak-injak harga diri keluarga Tang? Setelah aku menikah ke Ningguo Houfu, aku pasti akan membuatnya menyesal. Kamu gila? Masih ingin menikah ke keluarga Lu? Ningguo Houfu itu sekarang adalah lubang api. Menikah? Tentu bisa menikah. Tapi, cara menikahnya, aku yang menentukan. Haha, bagus. Serahkan pada kakakmu, pasti beres. Terlalu keterlaluan. Aku Tang Yan, putri kesayanganku, mana bisa menerima aib sebesar ini. Siapkan kuda aku segera ke istana. Minta kaisar membatalkan pertunangan ini. Ayah, tenanglah. Jika ayah pergi ke istana sekarang itu baru terkena jebakan orang lain. Wan minggir, bahkan, jika ayah harus kehilangan jabatan ini, tidak akan membiarkanmu menanggung penghinaan itu. Ayah, ini adalah perintah langsung. Kaisar surat perintah pernikahan, bukanlah keluarga Tang kami, yang bisa berkata, tidak mau menikah begitu saja. Jika aku secara terang-terangan, menolak perintah dan tidak menikah, apa yang akan dipikirkan? Kaisar, pasti akan menganggap keluarga Tang kita menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang bahkan tidak menghormati perintah Kaisar. Nanti Kaisar akan curiga pada keluarga Tang, dan juga curiga pada bibi di istana. Apa Wanku? Harus menanggung ketidakadilan seperti ini? Aku lebih baik dihukum Kaisar daripada kamu menikah dengan bajingan seperti Lu Jinghuai. Ibu, jangan menangis. Pertunangan dari Kaisar adalah agar aku menikah ke Ningguo Houfu sebagai istri pewaris, tapi dalam surat perintah tidak disebutkan nama pewaris itu, kan? Kaisar bilang aku menikah ke sana sebagai istri Markis Ningguo, tapi Lu Jinghuai malah ingin mengambil selir. Maka itu, tidak ada hubungannya dengan aku sebagai istri putra mahkota.
Kalau begitu, putra mahkota Marquis Ningguo ganti orang lain juga tidak apa-apa. Markis Ningguo punya 2 anak laki-laki, selain Lu Jinghuai, masih ada yang bertahun-tahun menjaga putra sulung yang menjaga perbatasan Lu Jingyan. Hahaha. Bagus, langkah yang sangat cerdik pantas saja, putriku Tangyan, bagus. Ayah akan segera mengurusnya. Kau bodoh ya? Tidak bisa berenang tapi berdiri di tepi kolam. Kau menyelamatkanku, terima kasih. Kalau begitu, kau harus setuju dengan satu permintaanku nanti, apapun yang aku suruh kau lakukan kau tidak boleh mengingkari. Baik. Janji kelingking. Lu Jingyan, permintaanku agar kau menikahiku. Apakah kau akan setuju? Tang Wanzi, sebenarnya apa maksudmu? Putra mahkota, drama apa lagi ini? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Mengapa kedua orang tua hari ini harus berunding soal pernikahan di belakangku? Apa kau yang pergi mengadu pada orang tuamu? Menceritakan soal baju pengantin, hanya masalah kecil, apa perlu kau buat kedua keluarga? Tidak tenang, membuatku dimarahi orang tua dan dipermalukan, apa untungnya bagimu? Putra mahkota, kau bisa tenang, peti baju pengantin itu masih di gudang, orang tuaku tidak melihatnya. Hari ini hanya merundingkan detail pernikahan besar saja. Sudah kubilang. Bagaimana mungkin kakak Wan berani memberitahu orang tuanya jika Tuan Taifu marah, tidak membiarkannya menikah? Mana tega dia? Kakak Lu Jinghuai, kau tidak perlu bersikap rendah hati padanya. Meskipun dia putri sah Taifu, apa artinya? Istri harus patuh pada suami nanti. Apapun yang kau katakan dia berani membantahmu. Tinggal ceraikan saja dia. Kakak Wan kau juga tidak akan tega meninggalkan kakak Lu Jinghuai kan? Jik Sue benar. Wan, kau selalu tahu batas. Sudahlah, Wan jangan marah. Aku tahu kau selalu anggun dan murah hati. Setelah kau membawa mas kawin ini dan menikah ke istana Marquis, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan dengar omongan orang kolot itu. Omong kosong soal warna pink hanya untuk selir. Aku suka Wan pakai pink jika kau kenakan. Pasti seperti bunga teratai merah muda cantik tiada tara. Cantik tiada tara katamu? Memaksa istri sah pakai pakaian selir bisa diucapkan begitu indah dan anggun. Wan, sebenarnya ada satu hal lagi. Zisue sekarang sudah 17 tahun, dia tulus padaku sejak awal. Aku berpikir setelah kita menikah, apakah dia bisa juga masuk ke istana? Kak Lu Jinghuai. Urusan seperti ini, kamu yang putuskan saja. Kamu setuju? Kamu benar-benar setuju membiarkan Zisue masuk ke istana? Lu Jinghuai, aku sekarang sibuk dengan urusan pernikahan besar. Menurut aturan, sebelum menikah, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Baik. Semua menurutmu, nanti setelah aku memiliki kalian berdua, aku berjanji tidak akan lagi melihat wanita lain. Wan, kamu tenang saja, tunggu aku menjemputmu. Aku tidak peduli. Kak Lu Jinghuai, pada hari pernikahan kita, aku mau memakai gaun pengantin merah terang. Baik. Nanti aku bilang ke Wan, dia selalu peduli padaku, pasti tidak akan menolak. Orang, cepat panggil orang. Kenapa tidak membangunkanku? Melewatkan waktu baik pernikahan? Kalian bisa tanggung jawab? Wan pasti masih menungguku untuk menjemputnya. Cepat ganti baju, suruh rombongan penjemput segera berkumpul dan berangkat. Tuan Putra, pengantin wanita sudah masuk. Hahaha. Kan sudah kubilang. Aku benar-benar menikahi istri yang cakap. Wan sangat pengertian, takut kelewatan waktu baik, sampai-sampai datang sendiri. Aduh, malam ini aku pasti akan menggantinya dengan baik. Cepat, ikut Tuan Putra menjemput pengantin.
Sujud ke langit dan bumi. Ada apa ini? Aku masih berdiri di sini, siapa yang sedang sujud? Tunggu sebentar. Kakak, hari ini aku yang menikah, kenapa kau juga menikah hari ini? Kamu, bukankah kau pelayan Wan? Kakak menikah, siapa sebenarnya pengantin wanita? Lu Jinghuai, hari ini adikku menikah dengan keluarga bangsawan Ningguo, hari bahagia. Kau dengan pakaian berantakan, datang membuat keributan, itu tidak sopan. Apa? Adikmu yang menikah denganku, yang dijodohkan kaisar adalah aku, kenapa dia bersujud dengan kakakku? Kalian semua salah. Wan, mereka salah. Hari ini aku hanya masih mengantuk, dan terlambat. Kakak pasti takut keluarga kehilangan muka, makanya dia menggantikanku menikah, kan? Baiklah, Kak, kamu sudah bekerja keras, selanjutnya serahkan padaku. Aku yang akan menikah dengan Wan. Orang, pegang anak durhaka ini erat-erat. Lepaskan aku, kalian gila? Wan, jangan lanjutkan pernikahan, mereka bersekongkol menipumu, yang harus kamu nikahi adalah aku, Wan. Wah, Peyar, ambil hadiah besar dari tuan kedua dan bawa ke sini, biarkan semua tuan-tuan yang hadir melihatnya. merah muda. Ini adalah aturan untuk mengambil selir? Lu Jinghuai, kamu tahu baju pengantin merah muda adalah pakaian untuk selir. Tapi kamu membiarkan adikmu Liu Zixue mengirimnya ke kediaman guru kekaisaran. Di dalam dekret pernikahan kaisar tertulis jelas dengan tinta hitam di atas kertas putih. Aku, Tang Wanzi, menikah ke kediaman Marquis Ningguo sebagai istri sah pewaris. Putri sah keluarga Tang tidak mungkin menjadi selir. Karena kamu ingin mengambil selir, maka yang kamu nikahi bukanlah aku. Tidak. Bukan begitu, Wan. Dengarkan aku menjelaskan, Jixue hanya polos. Dia tidak punya maksud buruk. Itu hanya karena dia tidak mengerti. Sebuah lelucon kecil, kamu, putri sah guru kekaisaran, setelah membaca begitu banyak buku suci, masih saja serius. Lelucon? Mempermainkan kesucian nama seorang wanita dan kesepakatan pernikahan dua keluarga? Aku lihat kamu tidak hanya buta, otakmu juga penuh dengan air sampah. Kemarin, aku sudah memohon dekret kepada kaisar. Posisi pewaris Markis Ningguo mulai hari ini adalah milik suamiku, Lu Jingyan. Lepaskan aku. Kamu mungkin lupa perjodohan kaisar adalah aku menjadi istri pewaris, jadi siapa yang aku nikahi, dialah pewarisnya. Wan, apa kamu marah karena aku ketiduran? Karena semalam aku terlalu banyak minum, makanya aku melewatkan waktu baik, kamu hanya marah padaku, kan? Aku bersumpah, apapun warna pakaian yang kamu pakai, bahkan jika itu kain usang, aku akan menikahimu. Berani lagi bicara kasar pada kakak iparmu dan terus mengganggu, aku akan menghajarmu di tempat. Dia bukan kakak iparku, dia istriku. Kakak Lu Jinghuai. Kakak Lu Jinghuai, kau bilang hari ini pernikahan besar akan membawaku masuk dengan 8 tandu. Aku sudah menunggu lama di luar. Tidak ada orang yang datang. Kakak Tang Wanzi, karena kau sudah menjadi istri resmi, menurut aturan, kau harus minum teh selirku ini. Tenang saja, aku tidak akan pernah bersaing denganmu. Lagi pula hati kakak pangeran sepenuhnya ada padaku. Anak selir dari keluarga Dali Siking? Apa dia gila? Hahaha. Memakai gaun pengantin merah seperti istri utama, dan menyuruh istri utama minum tehnya, sungguh sangat konyol. Liu Zixue, kau memanggilku kakak terlalu dini. Kau harus memanggilku nyonya muda besar. Nyonya muda besar, kakak Lu Jinghuai. Apa maksudnya dia? Bukankah dia istri pangeran? Apa dia gila? Diam kau. Cepat keluar. Jangan membuat malu di sini. Kakak Lu Jinghuai, kau membentakku. Apa kau takut padanya? Bahkan jika dia putri sah dari Taifu, lantas kenapa? Kau adalah putra mahkota Markis Ningguo. Kalau perlu, kita ceraikan dia. Sungguh, di hutan besar ada segala macam burung. Liu Zixue, kakakmu yang baik, Lu Jinghuai itu, karena memanjakanmu dengan menggunakan kain pengantin merah muda untuk menghina adikku,
sudah kehilangan posisi pangerannya. Kehilangan posisi pangeran? Kakak Lu Jinghuai, dia berbohong, kan? Kau adalah pewaris markis. Bukan hanya posisi pangeran yang hilang, sekarang yang berdiri di sini sebagai pangeran dari Marquis Ningguo adalah suamiku, Lu Jingyan, yaitu kakak laki-laki Lu Jinghuai. Liu Jixue, kau ingin menikah dengan Lu Jinghuai, paling-paling hanya selir rendahan dari putra kedua markis. Tidak. Tidak mungkin. Pangeran seharusnya adalah kakak Lu Jinghuai. Tang Wanzi, wanita kejam ini. Pasti kau yang melakukan intrik dan tipu daya untuk merebut posisi pangeran. Intrik? Aku, putri sah dari Taifu yang terhormat, menikah ke bawah ke istana marquis kalian, dan kau berani menghinaku dengan pakaian selir merah muda. Jika bukan karena ayahku memohon belas kasihan kaisar untuk memberikan posisi pangeran kepada kakak laki-laki, keluarga marquis kalian masih bisa berdiri di sini dengan utuh? Binatang, kau masih punya muka berteriak di sini? Markis Ningguo muka, kami kau buang semua. Kah? Jika bukan karena kakak laki-lakimu kembali menyelamatkan situasi, amukan kaisar yang dahsyat apa yang bisa kau tanggung? Aku adalah pangeran yang sejak kecil kau bawa di sisimu dan didik dengan penuh perhatian. Kakak laki-laki, dia seorang prajurit kasar, berhak apa merebut posisi pangeranku? Kau demi seorang wanita dari rumah bordil, anak selir dari perempuan itu, bahkan mengabaikan perintah kaisar, masih ingin posisi putra mahkota. Tidak menghukummu mati itu, sudah belas kasihan Wan padamu. Kakak Lu Jinghuai, cepat bicara. Kau berjanji akan membuatku menjadi istri putra mahkota. Sekarang posisi putra mahkota hilang. Bagaimana aku? Istri putra mahkota? Anak selir dari kepala Dalisi, ibunya seorang wanita dari rumah bordil, selir dari rumah bordil Cuguan, juga bermimpi menjadi istri sah adipati. Tang Wanzi, wanita kejam. Kau menggunakan cara-cara hina, menyebabkan kakak Lu Jinghuai kehilangan posisi putra mahkota. Para tuan dan nyonya, tolong beri penilaian. Aku dan kakak Lu Jinghuai saling mencintai. Tapi Tang Wanzi ini memanfaatkan kekuasaan, memaksa kakak Lu Jinghuai menikahinya. Sekarang dia tanpa malu berbalik menikah dengan putra sulung. Dia jelas wanita cabul, tidak tahu malu. Kurang ajar. Seorang anak selir rendahan berani menghinaku, kehormatan putri sah dari istana Taifu, aku bunuh kau. Baik. Kalian keluarga bangsawan, begitu saja meremehkan nyawa manusia, memaksa cinta sejati, ya. Aku Liu Zixue hari ini jika tidak bisa menikah dengan kakak Lu Jinghuai, hanya ada jalan kematian. Kakak Lu Jinghuai, Zixue tidak bisa menemanimu lagi. Hari ini aku akan membenturkan kepala di pilar aula ini. Membiarkan darahku seluruh ibu kota melihat bagaimana istana Taifu dan istana Adipati bersekongkol membunuh orang. Mau mati? Orang, beri dia tempat. Bersihkan pilar itu sedikit. Jangan sampai mengotori mata pengantin baru. Kenapa? Tidak jadi menabrak? Orang, lepaskan baju pengantin merahnya, dan buang dia keluar. Lepaskan aku. Kalian bajingan rendah berani menyentuhku, kakak Lu Jinghuai, tolong aku. Wan, aku salah. Maafkan aku, ya, aku sungguh mencintaimu, aku tidak mau posisi putra mahkota itu, asal kau mau kembali padaku, aku akan menuruti apapun kata-katamu. Kau dan adik Zixuemu karena saling mencintai, kau menjaganya sepenuh hati, sekarang aku menikah dengan kakakmu, mengosongkan posisi istri sah, tepatnya mewujudkan kalian, pasangan malang ini. Bukankah itu sempurna untuk keduanya? Kau harus berterima kasih padaku. Tidak. Aku tidak mau perwujudan. Wan, dengar dulu, aku sungguh ingin menikahimu. Kakak sulung hanya seorang prajurit, dia tidak pantas. Kau menggunakan gaun pengantin selir untuk menghina istana Taifu. Jika bukan Nona Tang yang bermurah hati tidak marah, dan bersedia menikah dengan kakakmu untuk memenuhi perjanjian pernikahan kaisar, hari ini aku pasti akan menguliti kulitmu hidup-hidup. Sekarang kedua keluarga sudah bertukar surat pernikahan. Surat pergantian putra mahkota juga sudah sampai ke telinga Baginda. Apa? Kamu adalah kamu, semua gara-gara perempuan jalang sepertimu, kalau bukan karena kamu yang memaksa membuat baju pernikahan warna merah muda, kalau bukan karena kamu yang datang membuat keributan hari ini bagaimana aku bisa kehilangan? Posisi putra mahkota. Kembalikan posisi putra mahkotaku. Padaku. Kakak Lu Jinghuai, kau bilang paling mencintaiku. Kau bilang meskipun tidak jadi putra mahkota kau ingin bersamaku selamanya hanya berdua. Omong kosong. Kau, anak seorang wanita pelacur pantas dibandingkan dengan masa depanku yang cerah, aku adalah pewaris istana. Kamu ini apa? Kakak Tang. Semuanya sudah lihat, kan? Ini dia, yang barusan bicara soal cinta sejati,
putra kedua Lu, yang rela mati demi cinta. Sekali menyentuh kepentingan cinta sejati ini tidak lebih berharga dari 1 koin tembaga. Wan, lihat, aku tadi, cuma sementara linglung terpesona oleh perempuan jalang ini, aku sudah memukulnya, aku usir dia. Kau suruh ayah tarik kembali surat itu, kita menikah lagi, ya? Adik kedua, harap perhatikan ucapanmu. Yang berdiri di hadapanmu adalah putri sah dari guru besar istana. Juga istri sahku, kakak iparmu, berani lagi memanggil nama kakak iparmu langsung. Aku tidak keberatan menurut aturan militer mencabut lidahmu. Dekrit kekaisaran tiba. Aku, Marquis Ningguo, menerima dekrit. Pasti kaisar tidak setuju mengganti orang, pasti kaisar menolak surat ayah. Aku masih putra mahkota. Atas perintah surga kaisar memerintahkan putra tertua Marquis Ningguo, Lu Jingyan berjasa dalam menjaga perbatasan berperilaku baik pandai dalam seni dan bela diri, kini secara khusus diangkat sebagai putra mahkota Markis. Ningguo mewarisi gelar bangsawan, putri sah guru besar istana, Tang Wanzi lembut, berbudi pekerti cantik luar dalam, secara khusus dianugerahi, gelar istri putra mahkota tingkat 1. Demikianlah. Aku, istri menerima dekrit dan bersyukur. Hiduplah Baginda selamanya. Selamat, Tuan Putra Mahkota selamat. Nyonya Putra Mahkota Kaisar mendengar hari ini ada yang menggunakan tandu berwarna merah muda untuk menghina kediaman guru besar Baginda sangat marah. Perintah lisan Kaisar. Karena putri selir dari kepala pengadilan tinggi ini sangat menyukai warna merah muda, maka izinkan dia seumur hidup. Hanya pantas memakai merah muda masuk ke istana dengan status selir rendah seumur hidup tidak boleh. Diangkat menjadi istri sah. Orang, kemari. Bawa pergi benda memalukan ini dari pintu samping pengangkut pispot seret ke gudang kayu di halaman belakang. Eunuch Su Eunuch, Anda bijaksana, akulah yang ditunangkan, aku putra mahkota. Aduh, Tuan Lu kedua, apa dekrit kekaisaran, seperti mainan anak-anak, kau sendiri tidak menghargainya, menganggap mutiara sebagai kayu ulin, dan kotoran sebagai harta. Sekarang kau jatuh ke titik ini, terimalah, kembali ke istana. Panggil orang. Bawa tuan kedua ke kuil leluhur untuk merenung. Tanpa perintahku, jangan ada yang melepaskannya. Ayah, ibu, Wan, aku salah, sungguh salah. Nyonya, waktu yang baik tidak boleh dilewatkan. Kita harus masuk ke kamar pengantin. Suamiku, aku bisa berjalan sendiri. Mahkota di kepalamu terlalu berat. Biarkan suamimu menggendongmu, lebih ringan. Bas. Masalah hari ini, terima kasih banyak, kakak. Tidak, terima kasih suamiku atas kerjasamanya. Jika kau tidak kembali tepat waktu, keluarga Tangku hari ini mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Lu Jingyan, 10 tahun lalu kau jatuh ke air, aku menyelamatkanmu. Kau pernah berkata, apapun yang aku minta kau lakukan, kau tidak boleh mengingkarinya. Ya. Aku ingin kau merebut posisi putra mahkota Lu Jinghuai, lalu menikahiku. Baik. Wan, apa kau benar-benar berpikir, aku hanya untuk menepati janji main-main dulu itu? Suami, apa maksudnya ini? 10 tahun lalu kau menarikku dari air, sejak saat itu, kau menjadi cahaya di hatiku. Selama 10 tahun ini. Setiap kali aku bangkit dari tumpukan mayat, yang terpikir di otakku hanyalah kau. Lu Jinghuai tidak pantas menikahimu, maka aku rebut kau. Kau pikir maklumat kekaisaran hari ini bagaimana datangnya? Itu karena tadi malam aku berlutut 3 jam di depan istana, memohon pada kaisar dengan seluruh jasa militerku. Aku tahu kau khawatir nama baik keluarga Tang, kau tidak bisa menerima penghinaan itu, maka aku ingin kau menikah dengan terhormat. Kau melakukan ini demi aku. Mulai sekarang, kaulah satu-satunya istriku, Lu Jingyan, jika langit runtuh, aku yang menopangnya. Lepaskan aku ingin bertemu Wan, aku ingin bertemu ayahku, aku putra mahkota, berani kalian mengurungku? Lepaskan aku. Ayah, lepaskan aku akan memohon pada Wan, biasanya dia selalu mendengar kataku, dia pasti masih marah.
Dasar bodoh yang tidak berguna, hanya membuat masalah. Berani kau diam-diam dengan gadis selir yang nekat itu melakukan kebodohan tanpa otak seperti ini, memakai pakaian selir untuk lamaran. Demi masa depan Adipati Ningguo, aku rela tidak tahu malu mengancam dengan hutang nyawa dulu, baru bisa mendapatkan perjodohan besar ini untukmu. Tak kira hampir kau hancurkan semua? Bukan begitu. Jika bukan karena kakakmu kebetulan di ibu kota bisa menggantikanmu, aku tanya kau, sanggupkah kau tanggung dosa menipu kaisar? Bapak Lu, tenanglah. Semua ini salah Zixue. Hanya karena Zixue yang nakal, bercanda dengan mengambil pakaian yang salah. Jangan salahkan kakak Lu Jinghuai. Jika ingin memukul, pukullah Zixue saja. Kamu pikir aku tidak berani memukul? Ya, perjodohan putraku yang baik, semuanya dirusak olehmu, pembawa sial. Sekarang kamu masih berani pura-pura kasihan di sini. Kalau bukan karena Lu Jingyan ada di ibu kota, hari ini istana Ningguo akan dibantai seluruh keluarga. Kamu, anak dari seorang pelacur, seorang selir rendahan yang tidak pantas tampil di depan umum, berani juga mengingini posisi istri dari Marquis Ningguo, pikiran untuk menjadi istri putra mahkota. Tidak bercermin dulu, lihat dirimu apa. Nyonya Markis, seseorang dari kediaman Kepala Pengadilan Agung datang, katanya menjemput Nona Liu kembali ke rumah. Buang perempuan sialan ini keluar. Dan sampaikan kepada Nyonya Liu, tata krama putri keluarga Liu sungguh tinggi. Tolong Nyonya Liu tutup pintu dan didik dengan baik, supaya tidak keluar lagi dan mempermalukan. Mengotori tempat orang lain. Kamu? Barang rendahan tak tahu malu. Ampuni aku, Ibu. Kamu mengikuti selirmu yang berasal dari rumah bordil itu, juga tidak tahu malu. Mengejar-ngejar pria. Hari ini muka jatuh di depan semua keluarga bangsawan ibu kota. Menyeret nama istana Ningguo, dan menyinggung kediaman guru besar. Jika kamu menyeret nama beberapa saudari kandung dari istri utama, membuat mereka tidak bisa mendapatkan perjodohan yang baik, aku akan mengulitimu. Orang, datang. Segera ikat barang yang mempermalukan ini. Malam ini juga masukkan ke kereta, buang ke perkebunan rendahan di luar kota, untuk merenungkan kesalahan. Tanpa izinku, sampai mati tidak boleh menginjakkan kaki di ibu kota. Ayah, tolong aku. Ayahmu muak dengan aibmu, sudah lama istirahat di ruang belajar, seret dia. Nyonya, tadi malam lelah. Jika nanti saat minum teh merasa lelah, bersandarlah padaku. Wan, kenapa jadi begini? Hanya karena gaun pengantin? Atau karena aku bilang ingin membawa Zixue masuk ke kediaman? Adik, hormatilah. Kakak, pergilah, aku sedang bicara dengan tunanganku. Wan, kau tidak suka gaun pengantin itu, kenapa tidak bilang? Aku bisa segera menyuruh orang menggantinya dengan gaun merah besar. Kau tidak suka Zixue masuk ke kediaman, kenapa pura-pura setuju? Kau tidak bisa karena hal kecil begitu saja meninggalkanku, dan menikah dengan kakak laki-laki, perbuatanmu ini, bagaimana aku bisa bertahan di ibu kota? Lu Jinghuai. Kamu dan Liu Zixue sedang mengadakan acara lamaran. Hari itu kalian bekerja sama untuk mempermalukanku. Kau masih punya muka bertanya padaku? Apakah kau tidak suka gaun pengantin itu? Aku tanya kau. Istri dari keluarga bangsawan mana yang memakai gaun pengantin pink milik selir saat masuk? Beginikah cara keluarga Ningguo Hou memperlakukan putri sulung Taifu? Kau tahu betul kalau gaun pengantin pink itu adalah penghinaan besar dari Liu Zixue untukku, tapi kau malah menyuruhku bersabar. Kau tahu dia berlaku sombong, tidak tahu malu, tapi di depan semua tamu kau membelanya, membuat keluarga Tangku kehilangan muka. Aku hanya terlalu lemah hati. Zixue sudah menderita sejak kecil. Dia menderita? Jadi kau harus mengorbankan harga diriku untuk menutupi kemalangannya? Untuk apa kau mengambil Liu Zixue sebagai selir? Itu bukan urusanku. Aku sudah memutuskan untuk menikahi kakak laki-lakimu. Sekarang, meskipun kau mengambil 100 perempuan dari rumah bordil ke dalam rumah, juga tidak ada hubungannya denganku. Mulai hari ini aku adalah kakak ipar perempuanmu. Lu Jinghuai, kenali posisimu sendiri, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi.
Anak durhaka, lihat ulahmu. Tuan Nyonya. Seharusnya aku tidak datang hari ini untuk mengganggu upacara minum teh pengantin baru, tapi kemarin anak nakal ini dikirim kembali ke rumah. Dia tidak mau pergi ke perkebunan mati-matian, dia juga mengeluarkan gantung. Giok pribadi tuan kedua Lu. Dia bilang mereka sudah saling berjanji seumur hidup, tidak hanya itu. Zisue bilang dia dengan tuan kedua sudah berhubungan intim. Ini menyangkut kesucian putri keluarga Liu, jadi aku khusus datang untuk berdiskusi dengan kalian berdua tentang pernikahan yang baik ini. Binatang kau tadinya dengan Taifu sudah bertunangan, tapi berani diam-diam berzina dengan perempuan lain. Buku-buku suci yang kau baca semuanya masuk ke perut anjing. Ya. Kakak Lu Jinghuai, aku tidak sengaja mengatakannya. Tapi, ibu tiri dan ayah mengatakan aku tidak sopan, memaksaku dikirim ke perkebunan kelas bawah untuk dinikahkan dengan petani. Aku terpaksa mengatakannya kakak Lu Jinghuai. Kau bersumpah akan menikahiku dan membawaku ke rumah. Kau harus menyelamatkanku. Aku lebih baik mati daripada pergi ke perkebunan. Ayah ibu, aku tidak. Waktu itu, dia menangis dengan memelas, dia bilang di keluarga Liu, ibu tirinya tidak menerimanya, dan dijauhi oleh saudara perempuan. Aku memikirkan hubungan sejak kecil, maka aku setuju memberinya tempat tinggal, aku dan dia benar-benar suci dan tidak bersalah. Kakak Lu Jinghuai, bagaimana kau bisa mengingkari janji? Pada hari kau melamar, kau pulang dan berkata, bahwa kau akan segera menikah. Karena senang, kau pun mabuk. Kau mendorongku ke atas dipan, sambil memanggil nama Nona Tang, kau menganggapku sebagai dia. Cukup. Ayah, ibu, adik laki-laki kedua bertindak tidak senonoh. Karena dia dan Nona Liu sudah mengakui hubungan intim, biarkan dia sendiri yang bertanggung jawab. Lagi pula, dulu dia demi melindungi Nona Liu ini, bahkan rela melepaskan posisi putra mahkota. Bukankah dia selalu bilang akan membawanya masuk ke istana? Masa kadipaten yang besar ini tidak bisa menampung satu teman karib adik laki-laki kedua? Ibu mertua, jika ibu merasa Liu Zixue lahir dari wanita pelacur, statusnya sangat hina, berilah dia status selir, segera nikahkan adik kedua dengan istri sah dari keluarga terhormat, nanti istri sah yang akan mengurusnya, ibu tidak perlu khawatir. Kakak Lu Jinghuai, cepatlah bicara. Kau bilang akan melindungiku seumur hidup. Aku tidak ingin seperti ibu kandungku, menjadi selir yang hina. Kita tumbuh besar bersama, bagaikan sepasang kekasih sejak kecil. Aku juga putri dari kepala pengadilan tinggi, seorang gadis terhormat dari istana. Kenapa aku hanya bisa menjadi selir? Kenapa aku tidak bisa menjadi istri sahmu? Gadis terhormat, PFT, Liu Zixue, dengarkan baik-baik. Istana Adipati Ningguo kami menantu perempuan tidak mungkin seorang pelacur, keturunan dari rahim wanita hina. Jika kau ingin masuk ke istana kami, seumur hidupmu, kau hanya bisa menjadi selir yang hina. Jika kau merasa dirugikan, silakan bawa kesucianmu dan menikah dengan keluarga terhormat lain. Karena Nyonya Adipati sudah berkata begitu, anak durhaka ini telah melakukan perbuatan tercela, aku tidak punya kata lagi. Maka, tunggulah tandu kecil dari istana yang akan menjemputmu. Ibu, bagaimana aku bisa menjadi selir? Aku ini putri sah keluarga Liu ibu, pergilah memohon kepada Tuan Hou. Biarkan aku menjadi istri utama, boleh? Cih, kau melakukan hal yang tidak tahu malu ini, seperti selir rendahanmu itu, sama persis, hanya pandai mengejar laki-laki. Kau masih ingin menjadi istri sah? Lihat saja, apakah dia mau kau? Jika bukan keluarga Liu masih punya anak yang belum menikah, takut kau mencoreng nama baik mereka, hari ini aku sama sekali tidak akan melangkah masuk ke gerbang istana Hou, untuk peduli hidup matimu. Orang, panggil orang. Buka pakaian Liu Zixue. Kenakan yang kemarin. Yang dia siapkan sendiri. Baju selir merah muda itu. Segera dari pintu belakang tempat pembuangan sampah. Dorong dia ke halaman belakang tuan kedua. Tidak, aku tidak mau jadi selir. Aku tidak mau jadi selir. Kau ini, tidak berguna. Hanya bisa merusak segalanya. Sekarang kau bukan lagi putra mahkota. Istana Ningguo pernikahanmu tidak perlu lagi seperti dulu. Dipilih dengan cermat, putri sulung dari keluarga bangsawan tinggi, aku sendiri akan memilihkan untukmu istri yang pantas. Setelah kau menikah, kau harus pisah rumah dan hidup sendiri. Istana Ningguo tidak tahan dengan malu ini. Pisah rumah? Ibu kau mau mengusirku? Aku ini darah dagingmu sendiri. Awalnya kakak laki-lakimu memiliki pangkat resmi tingkat 3 gelar Jenderal Wei Yuan. Jika kau tenang dan mewarisi istana, dengan bantuan pernikahan dari Istana Taifu, kalian berdua bersaudara, akan memiliki masa depan cerah. Istana Ningguo kita,
pasti akan semakin makmur, menciptakan kejayaan lagi. Tapi kau, demi seorang wanita dari rumah bordil, anak perempuan selir yang lahir dari wanita itu menghancurkan seluruh permainan catur, membuat istana Taifu kerajaan tersinggung semua, bahkan kehilangan posisi putra mahkota. Sekarang kau hanyalah seorang kaya yang tidak berguna, pemalas kaya, masih ingin menyeret seluruh istana Ningguo. Nona, Istana Ningguo telah mengirimkan lamaran pernikahan. Kudengar putra kedua mereka adalah pria yang memanjakan selir dan mengabaikan istri. Orang bodoh. Bodoh itu bagus, mudah diatur. Bukan istri pertama, jadi tak perlu mengurus rumah tangga. Aku malah senang santai. Cepat jalan. Seorang selir rendahan pura-pura jadi majikan? Kenapa Su Wanqing bisa menjadi istri sah tuan? Apa dia lebih hebat dariku? Hati kakak Lu Jinghuai jelas padaku. Kenapa? Karena kau wanita simpanan yang hina. Tang Wanzi, kau datang menertawakanku, ya? Nona Su berasal dari keluarga terhormat. Putri yang suci dan bersih. Dia putri sah menteri perang. Anggun dan berbudi luhur. Tentu saja lebih pantas menjadi istri utama daripada kau, putri selir yang kawin tanpa restu. Nyonya Liu, ingat baik-baik. Hari ini adalah hari pernikahan tuanmu. Kau sebaiknya diam di belakang, jangan ganggu istri baru. Lagi pula, istri baru tuan muda kedua dan suaminya akan segera bulan madu. Mesra sekali, kau harus tahu diri. Jangan cari masalah. Ini patung Dewi Kuan Im pemberian ibu untukmu. Sembahlah dengan baik. PR, ayo kita pergi. Kita masih harus menghias kamar pengantin di halaman depan. Aduh. Wanqing, kau cantik sekali. Tuan muda kedua, tidak baik. Tuan muda kedua, selir Liu kesakitan, perutnya berguling-guling di lantai. Dia muntah darah. Sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Cepat lihat dia. Apa? Jixue sakit? Wanqing, Jixue tidak enak badan. Ini masalah jiwa. Aku pergi lihat sebentar. Tunggu aku sebentar. Penyakit yang bagus. Selir Liu ini sudah kudengar dia tidak tahu malu. Dia menggagalkan pernikahan Tang Wanzi. Sekarang jadi selir rendahan, berani mengganggu malam pertamaku, berani main-main di atas kepalaku. Nona, wanita ini benar-benar kurang ajar. Jelas dia sengaja memberi Anda pelajaran. Tuan begitu terpikat olehnya. Besok Anda pasti akan ditertawakan seluruh istana. Tertawa? Tertawaan Su Wanqing? Masak dia? Anak selir? Bisa melihatnya? Momo, panggil dokter yang kubawa dari rumah keluargaku. Kita pergi bersama. Temui selir Liu yang lemah ini. Lihat apa penyakit mendadaknya. Jika tidak sembuh, malam ini juga ikat dia, lalu buang ke perkebunan. Jangan sampai penyakitnya menular ke orang rumah. Membawa sial ke rumah baruku. Ya, hamba. Segera laksanakan. Suamiku, akhirnya kau datang. Aku sangat takut. Aku pikir kau sudah punya istri baru. Jadi tidak mau Jixue lagi. Tentu tidak. Jixue, di mana sakitmu? Cepat, biar kulihat. Suamiku, aku tidak sakit. Aku mengandung anakmu. Kau senang tidak? Benarkah? Aku akan menjadi ayah. Jixue, kau benar-benar pahlawanku. Ah, Su Wanqing, kau bawa orang tendang pintu tengah malam. Apa kau gila? Masih punya sopan santun tidak? Gila, aku ini peduli pada selir kesayangan suamiku. Tadi siapa yang pergi ke halaman utama melapor? Bilang selir Liu sakit perut berguling-guling di lantai, hampir mati. Karena sakitnya parah, dokter sudah kubawa. Cepat periksa selir dengan baik. Jika sampai salah diagnosis, siapa yang bertanggung jawab? tidak usah, Nyonya. Tadi hanya janin bergerak. Sekarang sudah baik. Saya mengandung anak suami saya. Aduh, hamil?
Ini berita yang sangat menggembirakan, ini juga perkara yang sangat besar, karena sudah hamil, tapi masih mengeluh sakit perut, itu pasti tanda kandungan tidak stabil. Kapan saja bisa keguguran? Bi, cepat bantu Selir ke tempat tidur dan baringkan, jangan biarkan dia bergerak sedikit pun. Ah, lepaskan aku. Mengandung anak suamiku. Masa bisa lengah? Malam ini, Bi dan tabib akan berjaga di sini tanpa meninggalkan tempat. Tidak boleh pergi setapak pun, pastikan Selir dirawat dengan baik. Baik. Selir Liu, minumlah selagi hangat. Ini adalah nyonya yang secara khusus memerintahkan obat penguat kandungan yang diberi ginseng tua. Aku tidak mau minum. Aku tidak sakit, bawa pergi. Tolong. Selir Liu harus menghabiskannya sampai tetes terakhir, diminum habis. Ginseng dalam obat ini sangat mahal. Berkhasiat, jangan sampai mubazir. Di perutmu ada anak tuan. Jangan sampai lengah. Agar besok tidak tersebar kabar bahwa nyonya baru begitu masuk, langsung tidak peduli keturunan. Tuduhan ini nyonya kami tidak bisa menanggungnya. Wan Qing, apa yang kau lakukan? Zixue tidak akan tahan. Suamiku, kenapa terburu-buru? Ini halaman belakang. Ada tabib dan Bi yang merawat. Kau laki-laki dewasa, di sini juga tidak bisa membantu. Tidak perlu khawatir. Tapi suamiku jangan lupa, malam ini adalah malam pernikahan kita. Jika kau semalaman berlama-lama di halaman Selir, besok saat memberi teh pada ibu, menurutmu jika ibu marah, apakah dia akan menguliti kulitmu, atau menguliti kulit jalang itu? Kalau begitu, Zixue saya serahkan pada nyonya. Jangan, lepaskan aku. Kakak Lu Jinghuai, tolong aku. Suamiku. Malam pertama kita singkat. Jangan biarkan orang bodoh itu mengganggu suasana malam pengantin kita. Kakanda, nyonya, aku tahu aku salah. Aku tidak sengaja ingin mengganggu kalian di malam pengantin. Perutku benar-benar sakit parah. Aku takut janin di perutku kenapa-kenapa. Makanya aku suruh orang memanggil suamiku. Kemarin adalah pernikahan adik laki-laki nomor 2. Orang kepercayaan ipar perempuan masuk Liu Yinyang. Meskipun perutmu sakit harusnya kau suruh orang memberitahuku aku. Kakak ipar utama di istana ini aku akan segera mengatur dokter terbaik untukmu. Tapi kau malah pergi merusak pintu kamar pengantin. Kenapa harus seperti itu membuat seluruh istana tidak tenang? Apa yang kau tahu? Betapa takutnya seorang wanita hamil. Kau belum pernah hamil, kau hanya bicara tanpa merasakan. Tang Wanzi, kau hanya iri. Aku bisa menikah dengan Lu Jinghuai. Kau tidak suka melihatku bahagia. Kau sengaja bersekongkol dengan mereka untuk menyulitkanku. Aku lawan kau. Tang Wanzi. Wan. Suamiku, perutku sakit sekali. Cepat panggil dokter. Cepat, panggil dokter. Pergi panggil tabib kerajaan. Tang Wanzi, jangan pura-pura dan memfitnahku di sini. Aku hanya mendorongmu sedikit. Bagaimana bisa dorongan kecil bikin perut sakit? Dasar wanita kejam. Orang, tutup mulutnya. Jika nyonya ada apa-apa, aku akan mencincangmu. Selamat, Tuan Adipati. Selamat, Tuan Putra Mahkota, Nyonya, Putra Mahkota. Sudah hamil, lebih dari sebulan, Nyonya baru saja terkena benturan keras, mengganggu kehamilannya. Sekarang jangan bergerak sembarangan, harus segera menyeduh obat penenang kandungan terbaik dan diminum. Setelah ini harus istirahat di tempat tidur dengan hati-hati untuk menjaga kehamilan. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Wan, jangan takut. Aku akan membawamu kembali ke kamar. Baik, sangat baik,
Jika cucu laki-laki tertua yang sah di perut Wanwanku ada masalah, keluarga bangsawan Ningguo, kami pasti akan membuatmu menderita lebih dari mati Wancing. Dia sekarang adalah selir dari keluarga kalian. Yang kedua, melakukan hal kejahatan merencanakan pembunuhan anak kakak ipar. Kau bawa kembali ke halaman dan didik dia dengan baik, itu tanggung jawabmu sebagai istri utama keluarga kedua. Jika kau tidak bisa mendidiknya, aku akan bertanya padamu. Aku patuh, ibu-ibu tenang saja, aku pasti akan mendidik dengan baik aturan untuk selir Liu. Kapan kau menjadi begitu tidak masuk akal, seperti perempuan gila yang kasar? Tahukah kau hampir membunuh anak kakak laki-laki? Seorang selir rendahan. Di tanganku, Su Wancing masih ingin melawan? Kamu akan berlutut di atas batu ini. Renungkan baik-baik, sampai kamu sadar betapa rendahnya dirimu, baru boleh bangun. Su Wanqing, yang ada di perutku adalah daging darah suamiku sendiri. Beraninya kau merendahkanku seperti ini? Jika janin ini kenapa-kenapa, sanggupkah kau bertanggung jawab? Hahaha. Tanggung jawab? Apa yang perlu ditanggung? Seorang putra haram dari selir rendahan. Hilang ya hilang saja. Aku tidak percaya. Suamiku, demi wanita murahan sepertimu, dan segumpal daging busuk di perutmu. Dengan diriku, putri dari menteri perang, yang sah, istri resmi, yang dinikahinya secara sah. Ada pepatah lama yang benar, selalu menjadi akar masalah dalam keluarga, akar masalah di perutmu ini. Seharusnya tidak dibiarkan ada. Kau pikir suamiku masih seperti dulu? Putra mahkota yang berkuasa? Dia sekarang bukan siapa-siapa. Kau tidak naif berpikir dia berani melawanku demi dirimu, yang sekarang kau sakiti adalah istri putra mahkota dan cucu tertua adipati. Kau mencari mati. Terserah. Jangan sampai menyeret. Kami, keluarga kedua, diusir. Nyonya Su benar, jika janin Wanwan bermasalah, kakak tertua pasti tidak akan membiarkan kita. Saat itu, kami keluarga kedua, mungkin akan diusir oleh ayah dari wangsa ini, dan terlunta-lunta di jalan. Liu Zixue, selain keras kepala dan membuat masalah, mendatangkan malapetaka bagiku, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau benar-benar pembawa sial. Jika bukan karena kamu, Lu Jinghuai, yang pelin-pelan, pecundang, tak berguna, aku tidak akan jatuh ke titik ini. Kau berjanji akan menikahiku menjadi istri pewaris gelar, tapi hasilnya, kau menjadikanku seorang selir yang dinodai. Banyak pria, lihatlah baik-baik, yang ada di perutku adalah darah dagingmu sendiri. Adalah putra sulungmu. Pernahkah kau benar-benar melihatku? Sadarlah, Lu Jinghuai, meskipun kau masih menginginkan Tang Wanzi, dia tidak akan melirik pun pada pecundang sepertimu. Di dunia ini, yang sungguh mencintaimu, hanya aku. Diam, kau wanita murahan. Jika dulu aku tidak buta, mendengarkan omong kosong wanita beracun sepertimu, untuk memberikan gaun pengantin merah muda. Bagaimana aku bisa mendatangkan malapetaka sebesar ini? Bagaimana aku bisa kehilangan posisi pewaris gelar? Jatuh ke keadaan seperti ini? Semua karena kaulah yang menghancurkan hidupku. Nyonya benar sekali, putra sulung dari selir adalah akar masalah keluarga, karena dia telah menyinggung kakak ipar, akar masalah ini. Serahkan sepenuhnya kepada Nyonya untuk ditangani. Hidup atau mati, terserah. Lu Jinghuai, kembalilah. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Perutku. Anakku. Panggil beberapa wanita tua ke sini. Gulung dia dengan tikar bekas. Buang dia malam ini juga ke perkebunan paling rendah di luar kota. Jangan pernah mengizinkan dia kembali. Tuan, tenanglah. Nyonya hanya terkejut. Ditambah sedang hamil. Tubuhnya lemah. Minumlah ramuan ini untuk menjaga kehamilan, istirahat yang cukup, maka tidak akan masalah besar. Liu Zixue, perempuan gila itu. Jika hari ini kau mengalami cedera sedikit pun, aku pasti akan mencincangnya. Dia harus membayar dengan nyawa untuk anak kita. Suamiku, jangan marah. Sebenarnya, Hong Yu menjagaku erat dari belakang. Aku hanya pura-pura jatuh, tidak ada cedera serius. Aku juga tidak menyangka kita ternyata punya anak. Wanwan, terima kasih. Tuan, Nyonya, dari keluarga kedua, ada kabar, selir Liu keguguran. Apa? Selir Liu di halaman Nyonya muda kedua, di atas batu andesit, berlutut tidak sampai setengah hari, langsung keluar darah. Bahkan janin laki-laki yang sudah terbentuk keluar semua. Nyonya muda kedua langsung menyuruh orang membungkusnya dengan lengan baju usang,
dan melemparkannya kembali ke halaman samping. Kamu Suancing. Kamu yang menyuruh para perempuan jahat itu memaksaku minum ramuan penggugur. Aku mau pulang ke rumah ayahku di istana. Aku mau mencari ayahku untuk membelaku. Dasar perempuan kejam. Cari ayahmu? Ibu kandungmu, perempuan rendahan itu, sekarang di perkebunan setiap hari memikul kotoran. Ibu tirimu ingin kau mati segera. Ayahmu itu sudah menganggapmu aib keluarga Liu. Siapa yang akan peduli padamu? Kematian seorang selir rendahan. Semua orang di halaman melihat, kau sendiri yang menabrak kakak ipar, terkena kutukan, berlutut dan bercermin diri, keguguran sendiri. Apa urusanku dengan itu? Suamiku, kakak Lu Jinghuai. Tolong aku. Dia benar-benar akan membunuhku. Anak kita hilang. Cukup. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain menangis dan merengek? Jika kau tidak gila, keluarga kedua kita bagaimana bisa jatuh ke situasi seperti ini? Hamba memberi salam kepada tuan muda kedua. Selir Liu sudah keguguran dan tubuhnya rusak, tidak bisa melayanimu lagi. Aku sengaja memberikan 2 pelayan ini dijadikan selir, malam ini biarkan mereka melayani. Suamiku, istirahatlah. Memang nyonya berbudi luhur. Lu Jinghuai. Apa yang kau katakan tadi? Aduh, anakku sayang, dokter berkata kau harus istirahat tenang. Kenapa kau masih turun dan berjalan? Cepat duduk. Ibu? Menantu punya satu hal yang benar-benar mengganggu hati. Menantu kini sedang hamil, sangat takut penyakit dan kesialan di halaman belakang ini. Jika menimpa anak dalam kandungan, mending suruh Selir Liu pergi ke perkebunan di luar kota. Untuk pemulihan setelah dia sembuh bisa dibawa kembali, tidak terlambat. Wan benar. Pembawa sial itu membuat rumah Markis kita tidak tenang. Sekarang masih membawa kesialan berdarah tidak boleh dipertahankan. Dia menimpa cucu kesayanganku di istana. Segera pergi ke rumah kedua, bawa perempuan nakal itu kirim malam ini juga ke perkebunan paling terpencil di luar kota. Tanpa perintahku seumur hidup, jangan biarkan dia menginjakkan kaki di ibu kota. Baik hamba tua segera laksanakan. Lepaskan aku. Aku tidak mau ke perkebunan. Aku adalah selir istana Marquis Ningguo. Aku adalah putri kepala pengadilan tinggi kalian. Para budak lancang berani memperlakukan aku seperti ini. Kakak Lu Jinghuai, tolong aku. Selir Liu, hemat tenaga tuan muda kedua sedang bersenang-senang dengan 2 selir baru di kamar. Mana ada waktu untuk peduli nasibmu. Nyonya Putra Mahkota menitipkan pesan untukmu. Nyonya Putra Mahkota berkata, Selir Liu tenanglah di perkebunan. Setelah Nyonya Putra Mahkota merasa kamu sembuh, tentu akan menjemputmu kembali. Tidak, setelah masuk perkebunan, tidak akan keluar lagi. Tang Wanzi, wanita kejam itu. Dia membunuh hatiku. Cepat bawa dia naik. Jika telat, kehilangan waktu hati-hati. Nyonya menguliti kalian. Besar buka besar. 1, 2, 3, kecil. Mustahil. Bagaimana aku bisa terus kalah? Tuan muda, kedua, kamu kalah 3.000 tael lagi, hari ini, ditambah hutang. Sebelumnya total 12.000 tael perak, bagaimana? Apakah mau bayar hutang ini, atau saya kirim orang ke istana Markis Ningguo untuk menagih? Pinjamkan, aku 1.000 tael lagi, aku pasti bisa balik modal, aku putra sah, istana Markis, ayahku, adalah Markis, Ningguo, pasti tidak akan kurang untukmu. Bah, apa putra sah? Kamu bahkan bukan putra mahkota sekarang? Hei, orang, ambil surat hutang, tagih ke istana Marquis Ningguo. Tuan Marquis, hutang ayah dibayar anak, hutang anak dibayar ayah, 12.000 tael, kurang 1 sen hari ini kita hancurkan papan nama istana Marquis Ningguo. Bajingan? Mana bajingan itu? Celaka. Dia akan menyeret seluruh keluarga mati bersamanya. Ayah, aku salah, aku tidak akan berani lagi, tolong aku. Menyelamatkanmu? Aku sudah membayar hutangmu 3 kali hutang judi. Sekarang kamu malah semakin parah, kamu berhutang puluhan ribu tael. Kamu ingin menguras seluruh istana Markis untuk mengisi lubang tak berdasarmu, para leluhur yang dihormati. Anak cucu durhaka, Lu Jinghuai, kecanduan judi merusak nama baik keluarga hari ini dengan nama Markis Ningguo. Aku mengeluarkan silsilah keluarga. Mulai sekarang, hidup mati dan kehormatannya tidak ada hubungan lagi dengan istana Marquis Ningguo. Tidak ayah, ibu,
Kakak kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Meninggalkan istana, aku akan mati. Bencana karena perbuatan sendiri, tak bisa dihindari. Lemparkan dia keluar. Siram dia sampai sadar. Su Wanqing, apa yang mau kau lakukan? Membunuh suamimu sendiri? Tanda tangani ini. Cerai, jangan pernah berpikir kau milikku saat hidup, hantuku saat mati. Sadarlah pecundang. Sekarang kau adalah seorang pecandu judi miskin yang bahkan tidak bisa makan aku. Su Wanqing adalah putri sah dari Menteri Perang. Untuk apa bersamamu di halaman bobrok ini menunggu kematian? Ayahku sudah bicara dengan pemerintah memberitahu, jika kau tidak tanda tangan, besok aku akan membuatmu karena tidak bayar hutang. Masuk penjara seumur hidup. Kau tidak bisa setega ini, setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Tulis. Barang berharga di sini bawa semuanya, jangan tinggalkan satu mangkuk pun untuknya. Baik Tuan Putra, lihatlah, ini putra kedua. Tidak, ini Lu Jinghuai, giok yang digadaikan di kamar kita. Ini melambangkan, Wangsa Ningguo, lambang status putra sah, kali ini dia berhutang, lagi 500 tael. Lihatlah. Status putra sah Wangsa Adipati, dia bisa membuangnya seperti sampah, dipakai untuk berjudi. Sebongkah batu tak berguna. Apa gunanya Wangsa Adipati mempertahankannya? Kalau begitu, hutang ini. Karena dia sudah diusir dari keluarga, mulai sekarang hidup matinya terserah takdir. Kedepannya, bahkan jika dia mati di depan rumah judi kalian, jangan sampai mengotori tanah Wangsa Ningguo. Orang, kemari. Usir dia dengan pukulan. Mulai sekarang, siapapun yang berani membicarakan Lu Jinghuai untuk menggangguku, akan kuhancurkan kakinya. Bangsat. Berhutang 50 tael perak padaku, berani kabur? Tuan, beri saya tenggang waktu beberapa hari, saya akan mengemis, saya akan mencuri, saya pasti akan membayar. Persetan, kau pikir saya ini pengemis? Jika 50 tael tidak bisa keluar hari ini, saya akan ambil nyawamu sebagai gantinya. PAFT, sialan, benar-benar mati, cepat pergi. Tuan muda, Nyonya, tadi dari Sun Tianfu ada kabar. Lu Jinghuai meninggal. Bagaimana dia mati? Katanya karena berhutang di rumah judi, 50 tael perak, di gang lumpur di timur kota, dipukul sampai mati. Bahkan tidak ada yang mengurus jenazahnya, akhirnya dibuang ke kuburan massal. Itu akibat perbuatannya sendiri. Matinya tidak perlu disesali, balas ke Sun Tianfu. Wangsa Ningguo, tidak ada orang seperti itu. Suami, kekacauan di ibu kota ini, saya tidak tahan lagi sehari pun, ayo kita pergi. Baik, kita pergi ke perbatasan. Ajak kau melihat asap di padang pasir, matahari terbenam di sungai panjang. Musim semi indah, hidup seperti biasa. Sisa hidup selanjutnya, hanya langit luas dan lautan.